Ksatria berusia 800 tahun ini sedang melihat mayat. Ini adalah pemakaman pendeta ke-36 yang ia kunjungi. Tapi, ia merasa ada yang salah. Ia menyulut lilin dan meletakkannya di bawah hidung mayat. Ternyata, temannya dikutuk. Di lehernya juga keluar serangga sihir. Itu adalah sihir abad ke-19. Tampaknya, temannya belum mati, tapi sekarat. Di jarinya juga ada bekas sayatan. Mungkin, itu petunjuk darinya sebelum mati. Pria ini segera pergi ke rumah temannya. Di sana tampak normal, dan tidak ada jejak penyihir. Saat ia menuangkan abu, tiba-tiba kutukannya muncul. Seolah-olah segelnya terangkat. Seisi rumah mulai bergetar. Tiarap. Ternyata ruangan itu sudah disihir. Ini adalah keadaan ruangan yang sebenarnya. Malam kemarin, temannya berkelahi. Bahkan, diikat dan disiksa. Di buku catatannya, ada kalimat bernoda darah. Pesan itu berbunyi, ingat kematianmu. Ada apa di balik kematian ksatria ini? Ia lupa karena itu sudah lama sekali. Melihat pulpen berharga hilang di atas meja, ksatria bernama Kaulder ini mulai mencari. Ia dan Dolan ke-37 pergi ke toko kue terkenal. Antreannya sangat panjang, tapi sebenarnya kue di situ tidak enak. Ini karena penjaga toko memasukkan cacing di adonan. Pemilik toko ini adalah Max, penyihir hebat yang telah hidup lebih dari 1 abad. Ia bisa mencuci otak manusia. Max memberitahu nama penyihir yang Kaulder cari. Tinggal di rumah duka di bawah pohon sutra. Sesampainya di rumah duka, di dalamnya ada boneka aneh. Kaulder dengan waspada mendekat. Tiba-tiba seorang penyihir menyerang. Belatinya menembus tangan Kaulder. Kaulder menendangnya, lalu mencabut belatinya. Tangannya pulih seperti semula. Ternyata Kaulder memiliki kutukan hidup abadi. Penyihir bernama Elik itu tertangkap dan dibawa ke pengadilan penyihir. Ketua penyihir menghukumnya penjara seumur hidup. Monster penjaga penjara bangkit dan menangkap Elik. Ia hanya akan melihat kegelapan selamanya. Tapi meski begitu, teman Kaulder yang dikutuk itu masih belum bangun. Sepertinya, penyihir yang mengutuknya belum ditemukan. Setelah mencari info di perpustakaan, Kaulder memutuskan untuk mencari penafsir mimpi. Untuk mengembalikan ingatannya 800 tahun lalu. Katanya, penyihir hidup di sekitar kita. Mereka membuka toko bunga, toko kue, bahkan bar untuk menyamar. Mereka hidup normal seperti manusia. Tapi kelompok penyihir yang berbeda dari yang lain. Mereka berlatih ilmu hitam untuk membunuh manusia dan menguasai dunia. Maka dari itu, dibentuklah organisasi pengusir setan. Ini adalah pertama kalinya Kaulder datang ke bar. Ia malu dan bahkan tidak tahu cara memesan minuman. Ia langsung bertanya, bagaimana bayarnya? Tergantung apa yang kamu beli. Sebuah ingatan. Wanita ini tercengang dan meminta bayaran, $500. Oke, kalau dipikir-pikir agak kemurahan. Wanita ini berkata lagi, maksudku $5.000. Oke, $50.000. Bisakah kita mulai? Penyihir bernama Chloe ini mulai meramu. Ia menusuk Cherry dan menyuruh Kaulder menelannya. Kaulder kembali ke 800 tahun lalu. Dia berdiri di tengah badai salju untuk membunuh ratu penyihir. Saat itu, Kaulder belum hidup abadi. Ia adalah ksatria biasa, tapi ia berhasil membunuh tubuh ratu penyihir. Ratu penyihir mengutuknya sebelum mati. Ia meremas jantung Kaulder dan mengutuknya hidup abadi. Kutukan itu akan menempel selamanya. Tapi, setelah itu, Kaulder tak sadarkan diri. Ia terbakar gosong dan sekarat. Hidupnya tergantung pada detak jantung ratu penyihir. Demi menyelamatkan Kaulder, jantung itu disembunyikan. Tapi, dengan begitu ratu penyihir masih bisa bangkit. Setelah mengetahui kebenarannya, Kaulder terguncang. Saat ia mengenang masa lalunya, tiba-tiba seorang penyihir pria masuk ke ingatannya. Ia membangunkan Kaulder dan memborgolnya. Kaulder dipaksa sadarkan diri. Ia merangkak kesakitan dan mencoba melepas borgolnya. Ia berusaha meraih tiang. Sedikit lagi, akhirnya tangannya patah. Ia berdiri dan menjatuhkan penyihir itu dalam 2 pukulan. Saat menghajarnya, ia sadar yang mengutuk temannya adalah penyihir itu. Namanya Belial. Ia sangat kuat. Tapi, karena terlalu marah, Belial berhasil menjatuhkan Kaulder.
dan membakarnya. Ia membaca mantra dan bersiap pergi. Tapi, tiba-tiba Kaulder bangun. Dia meremas jenggot Belial, dan berhasil mengambil sejumput jenggotnya. Ini akan memudahkan melacaknya. Bar Chloe terbakar abis. Chloe marah, tapi ia kasihan pada Kaulder. Chloe mengundangnya ke rumah. Mereka pergi ke rumah teman Chloe, untuk mencari tanaman ramuan yang kurang. Tapi, temannya sudah mati. Para penyihir hitam yang kejam tak segan membunuh sesamanya. Chloe sangat sedih, dan akhirnya memutuskan membantu Kaulder. Tapi, mereka harus pergi ke suatu tempat untuk membeli ramuan. Tempat itu penuh dengan penyihir tua. Mereka sekarang adalah penguasa industri fashion. Fashion show di sana mewah dan indah. Di belakang panggung, para supermodel sedang berdandan. Di bawah bedak yang tebal, terdapat wajah yang tua. Supermodel ini adalah penyihir. Dan wanita yang berbaring di sofa ini adalah ketuanya. Kaulder kesini ingin membeli ingatan untuk menangkal kekuatan penyihir. Tapi, wanita ini menghipnotisnya. Kaulder melihat istrinya 800 tahun lalu, dan mulai berhalusinasi. Saat dua bodyguard ingin melemparnya keluar, tiba-tiba Kaulder sadar dan menendangnya. Ia berhasil lepas dari hipnotis. Ingatan ini membuat Kaulder berang. Ia merampas kalung ketua, dan mengambil batunya. Ketua memohon ampun, tapi Kaulder menginjaknya. Ketua terjatuh. Tubuhnya berubah jadi abu. Wajahnya rusak dan berubah tua. Setelah menemukan jejak Belial, Kaulder segera pulang. Ia menancapkan dupa di sebelah mayat Dalon ke-36. Dupa ini menjaga rohnya tetap di dalam. Tapi, waktunya tak banyak. Kaulder mengambil senjata, dan bersiap bertempur melawan Belial yang akan membangkitkan Ratu Penyihir. Kaulder harus membunuhnya sekali lagi. Lokasinya ada di bawah pohon mati. Kaulder berhasil membunuh Belial yang mengutuk Dolan ke-36. Tapi, Ratu Penyihir bangkit dan meremas jantung Kaulder. Ia mengambil kekuatan keabadian Kaulder, dan berhasil lolos. Kaulder yang terluka kembali ke rumahnya. Ia melihat Dolan ke-36 sadar. Kutukannya berhasil dipatahkan. Kaulder berpikir, kalaupun ia mati, ia tak akan menyesal. Kaulder kembali ke pohon mati dan melihat akarnya sudah memenuhi gereja. Chloe dan Dolan ke-37 juga ikut. Mereka sampai di jalan rahasia, yang bentuknya seperti sedang di dimensi lain. Selama 800 tahun, Kaulder bertugas memburu penyihir jahat. Berkat kekuatan Chloe, Kaulder dapat melihat masa depan. Saat Ratu Penyihir menguasai dunia, tumbuhan menutupi perkotaan. Para penyihir menyanyi di pinggir jalan, untuk memanggil tulah pembunuh manusia. Saat mereka bernyanyi, kawanan lalat keluar dari dalam gereja, dan memenuhi seisi bumi. Dolan ke-36 juga melihatnya dan khawatir. Ia tahu Kaulder mau tak mau harus menghadapi perang ini. Ternyata, sarang penyihir ada di gereja. Kaulder sudah terkapar di tanah. Setelah kekuatan abadinya diambil, ia tidak abadi lagi. Dolan ke-37 yang berkhianat, meletakkan batu ajaib di air karena merasa bersalah. Seketika terjadi ledakan. Di tengah badai, Kaulder melempar belati, dan tepat menembus jantung Ratu Penyihir. Kaulder tahu ia akan mati kalau jantung Ratu Penyihir dihancurkan. Keabadian kembali lagi ke tubuh Kaulder. Saat Ratu Penyihir mati, wabah juga ikut hilang. Dalon ke-36 tahu, kali ini manusia menang. Manusia tak jadi musnah. Di akhir film, Kaulder dan Dolan ke-36 duduk di gerbang gereja. Kaulder menyimpan jantung Ratu Penyihir, karena kalau ia menghancurkannya, ia akan ikut mati. Ia juga harus melanjutkan misinya menghabisi penyihir jahat. Aku Kaki Minyak. Sampai jumpa.